Matalibu, permintaan-permintaan Quraisy, kaum Quraisy lin Nabi, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala lamma ra'at Quraisyun anna al-idha lam yujdi naf'an. Lamma, ketika, ra'at, melihat, Quraisyun, orang-orang Quraisy, anna al-idha, bahwasanya mengganggu Nabi dan sahabat, lam yujdi, tidaklah bermanfaat, tidak ada hasil manfaat. Lam yujdi naf'an, itu satu kalimat. Lam yujdi naf'an, tidak ada hasil manfaat, atau tidak ada manfaatnya. Bal, bahkan, zadal muslimuna imanan. Bal zada, bahkan menambah, zadal idha'ul muslimin imanan. Gimana ini? Zadal muslimun atau muslimin? Hah? Ridwan tahu nahu nggak? Hah? Zadal muslimin atau muslimun? Harusnya zadal muslimun. Idza zadal muslimuna imanan wa yaqinan. Bertambah imannya orang-orang muslimin. Orang-orang muslim. Atau dia zadal idza'u muslimin. Allahu a'lam. Bertambah iman muslimin untuk orang-orang muslimin, imanan, imannya, wa yaqinan, dan keyakinannya. Wa masyau ila Rasulillah, masyau, mereka berjalan. Masyau, mereka berjalan ila Rasul, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa talabu minhu, wa talabu, dan mereka meminta, minhu, dari beliau, an ya'buda alihatahum, untuk ya'buda, menyembah, alihatahum, tuhan-tuhan mereka. Wa ya'budu, dan mereka menyembah, ilahahu, tuhannya, tuhannya Nabi. Fa'anzalallahu, maka menurunkan Allah alaihi, terhadap Nabi, surat al-kafirun. Surat al-kafirun, yaitu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun la antum a'biduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma a'budtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Untuk agama kalian, agama saya nggak bisa kita campur. Ya. Falamma ayisu, ketika ayisu, mereka putus asa, ayisu, an yusqita, untuk memutuskan atau mengurangi. Falamma ayisu, talabu minhu, talabu, mereka meminta. Talabu, mereka meminta, minhu, dari Nabi, an yusqita minal Qur'an, untuk menghapus. Yusqita, menjatuhkan artinya, tapi maksudnya di sini menghapus. Menghapus minal Qur'an, dari Al-Qur'an, ma yughidhuhum, apa-apa yang membuat mereka resah, membuat mereka marah. Yughidhuhum, membuat mereka marah. Min, dari, dzammi alihatihim, dzam, celaan atau penghinaan. Dzam alihatihim, tuhan-tuhan mereka. Wa ibadatihim, dan penyembahan mereka. Au yubaddilahu, atau yubaddilahu, menggantinya, ditukar, ganti. Bi Qur'anin akhar, dengan Qur'an yang lain. Jangan itu Qur'annya, ganti. Nah, nanti kita fa'anzala, maka Allah fa'anzala, menurunkan Allah, jawaban lahum, jawab lahum, kepada mereka. Qul,
katakanlah wahai Muhammad. Fa'anzalallahu, maka Allah turunkan jawaban lahum, qul, katakan, ma yakunu li an ubaddilahu, ma yakunu li, tidaklah boleh untukku atau tidaklah bisa dariku atau diriku, an ubaddilahu, bahwa saya itu merubahnya, menggantinya, min tilqa'i nafsi, dari kehendak saya sendiri. In attabi'u illa ma yuha ilayya. In attabi'u, karena sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Baik. Jadi ketika para kaum Quraisy ini merasa resah, mengganggu Nabi, dijaga. Nggak bisa gangguin sahabat, nggak dikasih celah, disulitkan. Yang budak sahaya disiksa, ya ada sampai terbunuh, ada yang sampai begini dan begitu. Terus mereka melihat bahwa ini semua tidak membuat mereka gentar. Orang-orang muslimin bertambah iman, tambah yakin, terus lanjut dalam iman mereka. Dan Nabi terus berdakwah. Kata mereka, ya sudah, datengin kepada Rasulullah. Mau kasih negosiasi dah, kita coba ya, negosiasi dalam urusan ini gimana. Mereka datang. Sebelumnya ini ada diceritakan seperti yang ditaklik ini, yaitu siapa? Uqbah ibn al-Walid. Seorang datang kepada Nabi namanya Uqbah ibn al-Walid. Datang, wahai Muhammad, engkau ini kenapa seperti ini? Engkau ini sudah membuat perpecahan di antara kita. Engkau sudah menghina Tuhan-Tuhan kita, begini. Kalau engkau butuh harta, kami akan kasih. Kalau engkau pengen jadi pemimpin besar, kita akan jadikan engkau pemimpin. Kalau ente butuh begini, kita akan kasih. Kalau ente seandainya ini yang datang memang ke ente itu sesuatu yang seperti jin atau sesuatu yang mengganggumu, maka kita akan carikan dukun-dukun yang bisa mengobatimu. Sampai dikitin. Maka Rasulullah mengatakan tidak menjawab Rasulullah dengan ucapan beliau, tetapi membacakan dari surat Fussilat. Dari surat Fussilat dibacakan di depannya. Sampai dalam ayat itu mengancam. Qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Ancamannya, kalau kalian tetap begini, yang bermakna ancaman tersebut adalah kalau kalian lanjut seperti ini, maka kami memberi peringatan, bisa terjadi pada kalian suatu siksaan yang terjadi kepada Thamud, orang-orang terdahulu, ya, kaum Thamud atau Ad, kaum Ad yang mereka tahu bahwa mereka ini binasa, hancur. Kalau mereka tetap begini, kalian diancam dengan itu. Ketika nyebut ayat tersebut, ini Uqbah bilang, wahai Muhammad, jangan ngomong kayak gitu, takut dia. Kenapa? Karena tahu ini Nabi Muhammad gak pernah bohong. Tahu Nabi Muhammad gak pernah, takutnya benar-benar. Oh, jangan kau hancurkan kami semua. Kalau engkau gitu, kalau udah, akhirnya dia ketika kembali, kata dia, wahai kaum, ini kalau menurut pribadi saya, mendingan kita biarin aja deh Muhammad. Mereka sendiri nih musyawarah, biarin aja, kita lepas aja dia, biarin dia bebas bicara apa. Kalau seandainya itu dia jaya, menang, dan hebat, dan banyak yang mengikutnya, udah, kejayaannya untuk kita dapat kejayaan juga, kan dia dari kita. Dan kalau seandainya dia terbunuh, ada yang mengganggu dan lain-lain dan terbunuh, sudah, kita udah lepas tangan, kau usah repot. Kalau seandainya dibegituin masih mending. Ini enggak, kata mereka, enggak bisa. Ini penghinaan kepada kita, enggak boleh dibiarkan. Ini memalukan untuk kaum kita, harus dihentikan. Tetap. Ya sudah, terus gimana? Ayo kita samperin lagi, datang. Nah, itu tadi yang ada di sini. Gimana kalau gini aja? Sehari engkau ibadah nyembah Tuhannya kami. Ya, sama. Besok kita semua sama itu juga nyembah Tuhannya kami. Jadi kita pas satu hari ini. Jadi kan enak. Katanya dia, Kef, suruh anak nyembah Tuhan ente. Lah, habis turun ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah.
Kalau antum abiduna dan kalian nggak bisa menyembah Tuhanku. Kalau kalian tidak beriman kepada Allah, tetap menyembah berhala, penyembahan kalian terhadap Allah tidak sah. Ya kan? Menyembah Allah tetapi berhalanya tetap ada gunanya. Kalian tetap musyrik itu namanya. Tetap menyembah. Turun begitu. Mereka tetap nggak bisa. Oh, kalau begitu ya udah gini aja. Ini Quran yang kita bawakan sekarang ini, ayat-ayat yang itu berat banget. Sangat pedih untuk kita. Ganti aja. Ganti yang enak-enak gitu. Ngomongnya enak gitu. Yang sesuai dengan harapan mereka. Kata Nabi, emang kira anak ngikutin dari terserah anak. Ini nih anak ikuti wahyu dari Allah yang anak ucapkan. Ini wahyu dari Allah, memang begini lafadznya. Dan anak nggak bisa ganti-ganti. Bukan terserah anak ini. Sampai jawabannya dari Allah. Qul in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakan kepada mereka ya Muhammad bahwa ini Al-Quran turun dan engkau ini hanya mengikuti apa yang Allah turunkan, bukan sehendak saya atau kehendak saya atau keinginan saya. Oh begini aja ngomongnya, kalau saya begini nggak bisa. Memang begini Allah SWT turunkan begini. Jadi nggak bisa diganggu, harus begini. Berarti itu menandakan kepada kita tetap tabah dalam yang hak, yang benar, ya. Mau dia terima atau tidak itu urusan dia. Tetapi yang hak tetap harus hak. Nggak bisa kita negosiasi. Yang hak sama batil campur. Nggak apa-apa dah, biar ikut dengan akhlak. Dan urusan ini tentunya bukan kadang-kadang diambil dengan syubhatnya. Tidak semua sama urusannya. Kadang-kadang ada urusan yang nggak jelas haknya mana, batilnya mana. Ya, kalau ini kan jelas penyembahan. Ada yang nggak jelas hak sama batil. Bisa aja memang ini ikut, bisa nggak? Ada beda pendapat, ulama yang berbeda pendapat. Nah itu khilaf ini termasuknya, ya kan? Kalau yang ini nggak bisa khilaf, masa ada khilaf? Nyembah Allah sehari nggak usah nyembah, ini nggak ada, nggak bisa negosiasi begitu. Ini urusan ubudiyah, nggak bisa. Atau misalnya kita negosiasi sama orang Nasrani, udah sehari kita ke gereja, kalian ke masjid, begitu nggak bisa juga, ya, nggak bisa, ini pribadi gitu, ya, bukan urusan. Misalnya, ada lagi selamatan, anaknya lagi selamatan, kita cuman ngasih hadiah kepada anaknya ulang tahun, itu nggak masalah, bukan urusan agamanya dia, ini urusan kesosialnya dia, beda urusannya. Ada yang urusan lain mungkin khilaf antar ulama, kita harus menghormati khilaf antar ulama, beda, ya. Dan di sini tuh perlu pemahaman yang dalam. Itu ilmu nantinya di dalamnya. Bukan sembarangan kita ngomong gitu ya. Oh Nabi aja begini. Tapi jangan sekali-kali ngambil dalil terhadap sesuatu ternyata itu tidak pas. Ya. Karena yang berhak mengambil dalil dari sesuatu ya dari ulama yang memahaminya. Ya, walaupun kelihatannya di mata kita iya sama. Di mata mereka beda. Ada ininya, ada perbedaannya di sini. Jadi nggak semua kita bisa ngambil dari kejadian semacam ini. Tetapi yang kita ambil adalah yang hak dikatakan. Dan kita nggak bisa negosiasi dengan yang batil. Misalnya kita bilang, udah deh, kita biarin deh, kita bikin sekolahan, walaupun nggak harus tutup jilbab, biarin deh. Kita biarin dulu jilbab, nggak usah diwajibkan, nggak bisa. Jilbab wajib. Nanti mau bilang enggak atau apa, untuk kerjaan deh kita bolehin deh selagi dia kerja cari nafkah, walaupun nggak usah dan disyaratkan nggak usah pakai jilbab, ya nggak usah deh, nggak apa-apa. Kan darurat atau apa, nggak bisa. Yang hak ini batil nggak bisa. Jangan dimainin ini kesini. Jilbab itu wajib dari Allah, nggak ada negosiasi bilangnya enggak, ya. Atau yang haram mau dikhalat yang batil, nggak bisa. Yang haram jelas sudah, ya, nggak bisa diganggu. Tetap yang hak harus dikatakan. Nah, itu contohnya. Tetapi tentunya harus didasari dengan ilmu dan hikmah dan pemahaman. Jadi jangan sembarangan. Nasihat untuk yang baru, khususnya baru belajar, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, jangan menyalahkan. Jangan menyalahkan siapapun dulu. Kenapa? Kecuali yang benar-benar jelas haramnya, halal. Kalau yang nggak jelas, jangan ikut-ikutan. Biar mereka yang mahamin sendiri deh. Kita yang masih belajar, yang masih berumur, itu saya nggak ngerti. Itu urusan mereka, tanggung jawab dia di sisi Allah, saya nggak tahu. Dan saya nggak disuruh untuk menimbang. Yang ngukur, ini benar nggak nih fulan benar nggak?
Fulan bener nggak ngerjain gini? Fulan, ana nggak ada urusan itu. Dan ana bukan kelasnya untuk mengukur orang lain. Ana sibuk dengan mengukur diri sendirinya, belum selesai, belum tahu ana ngerjain bener atau enggak. Mau ngurusin fulan, ngerjain begini, bener nggak ya? Fulan lagi ngomongnya begini, bener nggak ya? Nanti siapa ngukurin orang? Bilang aja fulan buat begitu, itu pendapat dia mungkin ada benar. Yang ini begini, ana nggak tahu. Biar kita di kelasnya kita, jangan naik ke kelas orang lain. Nanti mau ngasih urusan misalnya, nanti masuk ke dalam urusan bengkel, nanti nggak ngerti apa-apa tentang, teman-teman ngerti apa namanya busi, ngerti apa gitu deh, ya dasar. Si bengkel ini bilang enggak, ini harus diganti begini, harus dibetulin begini. Yang satu lagi bilang enggak, wah ente mau ikut-ikut, enggak, yang benar tuh ini. Ente taunya apa? Ini bukan urusan ente. Urusan ente nggak paham sama sekali. Mau diginiin atau nggak diginiin. Nah, yang berbeda pendapat memang orang-orang yang di kelas mereka, biarkan. Ya, itu urusan mereka. Jangan jadi malah menengah atau kemana kitanya. Tapi ini maksudnya apa? Yang hak tetap dikatakan walaupun bagaimanapun. Yang batil ya batil. Salah ya salah. Nah, dikasih tahu, nggak apa-apa. Tapi dengan caranya, dengan tempatnya, dan dengan keadaannya.